Shalom rekan-rekan, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di renungan hari kelima. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 5, Mazmur 5, dan Matius 5. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Kejadian pasal 5. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henoh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henoh. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lameh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Mazmur 5. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan,
Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum.
Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kejadian 5 tampak seperti daftar nama. Silsilah panjang, generasi demi generasi. Namun jika kita perhatikan dengan dalam, ada satu pola yang terus berulang. Ia hidup, lalu ia mati. Kalimat ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah pengingat keras. Hidup manusia di dunia ini terbatas. Semua orang, tanpa terkecuali, akan menghadapi akhir hidup. Tetapi, di tengah pola yang sama itu, ada satu nama yang berbeda. Henokh. Alkitab tidak berkata bahwa Henokh lebih kaya, atau lebih kuat, atau lebih hebat dari yang lain.
Tetapi hanya satu hal yang dicatat. Henokh berjalan bersama Tuhan. Dan karena itu, hidupnya berbeda. Akhirnya pun berbeda. Makna mendalamnya. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan berarti selalu mudah. Berjalan bersama Tuhan berarti mengikut Tuhan setiap hari, bukan sesekali. Mengandalkan Tuhan dalam keputusan kecil maupun besar. Hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir. Kawan, banyak orang hidup lama, tetapi tidak banyak yang benar-benar berjalan bersama Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah kita hanya hidup atau benar-benar berjalan dengan Tuhan? Mazmur 5, hidup yang dimulai dengan Tuhan. Mazmur 5 menunjukkan sisi lain dari kehidupan rohani. Kedekatan dengan Tuhan melalui doa. Daud berkata bahwa di pagi hari, ia datang kepada Tuhan. Ia berseru, ia menanti-nantikan Tuhan. Ini bukan doa yang asal-asalan. Ini bukan rutinitas kosong. Ini adalah hubungan. Makna mendalamnya. Kenapa pagi hari itu penting? Karena apa yang kita lakukan di awal hari akan menentukan arah seluruh hari kita. Jika kita mulai hari dengan kekhawatiran, maka kita akan hidup dalam ketakutan. Jika kita mulai hari dengan dunia, maka kita akan terseret oleh dunia. Tapi jika kita mulai hari dengan Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Tuhan. Daud juga mengingatkan bahwa Tuhan tidak berkenan pada kejahatan. Artinya, Tuhan bukan hanya ingin kita dekat, tetapi juga hidup dalam kebenaran. Kedekatan tanpa ketaatan itu kosong. Doa tanpa perubahan hidup itu sia-sia. Matius 5, identitas sebagai terang dunia. Lalu Yesus berkata sesuatu yang sangat mengejutkan. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Perhatikan kalimat di atas tersebut bukan dengan kalimat, kamu harus menjadi garam dan terang. Tetapi dengan kalimat, kamu adalah. Ini adalah identitas. Makna mendalamnya. Garam memberi rasa dan mencegah kebusukan. Terang mengusir kegelapan. Artinya, kehadiran kita seharusnya membawa perubahan. Hidup kita seharusnya memberi dampak. Karakter kita seharusnya memancarkan terang Tuhan. Tetapi Yesus juga memperingatkan. Jika garam menjadi tawar, jika terang disembunyikan, maka ia kehilangan fungsinya. Refleksi buat kita hari ini. Kawan, berapa banyak orang percaya hari ini hidup biasa saja, tidak berbeda dari dunia, tidak memberi dampak, bukan karena tidak tahu Tuhan, tetapi karena tidak hidup dekat dengan Tuhan. Benang merah yang dalam. Dari 3 pasal ini, kita melihat satu alur yang sangat jelas. Kejadian 5 berjalan bersama Tuhan, hubungan. Mazmur 5 mencari Tuhan setiap hari, kedekatan. Matius 5 hidup menjadi terang, dampak. Intinya, hubungan dengan Tuhan melahirkan kedekatan. Kedekatan dengan Tuhan mengubah hidup. Hidup yang diubahkan menjadi terang bagi dunia. Aplikasinya buat kita untuk kita akan lakukan bersama-sama. Hari ini, jangan hanya dengar firman, tetapi izinkan firman itu berbicara secara pribadi. Apakah aku benar-benar berjalan dengan Tuhan? Atau hanya sibuk dengan hidup?
Apakah aku sungguh mencari Tuhan, atau hanya ingat saat butuh? Apakah hidupku membawa terang, atau justru ikut dalam kegelapan? Kawan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau berjalan bersamanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di tengah dunia yang sibuk dan penuh gangguan, kami sering kehilangan arah. Kami sering berjalan sendiri tanpa Engkau. Hari ini kami rindu kembali. Ajar kami untuk berjalan bersamamu seperti Henokh, mencari wajah-Mu setiap hari seperti Daud, dan hidup sebagai terang dunia seperti yang Engkau kehendaki. Ubah hati kami, Tuhan. Bukan hanya tindakan kami, tetapi juga motivasi kami. Jadikan hidup kami berarti. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi kemuliaan nama-Mu. Pimpin langkah kami setiap hari, agar kami tidak hanya hidup, tetapi hidup bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.